Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. Sama, berarti yang telah menjadikan Maria hamil siapa? Yang menjadikan hamil. Ketawa dia. Dari kayak mana itu naga bohong? Hah? Ingin membelit Apa? Alkitab, ingin mempleset-plesetkan Alkitab kau itu maksudku loh. Bukan ku pleset-pleset kan memang begitu kondisinya. Lukas 4 Iya, nomor 1. Lukas 4 nomor 1, Yesus itu kepenuhan Roh Kudus, Dinda. Ternyata Roh Kudus Iya. itu ada di dalam diri Yesus. Nah, Matius 1 nomor 18. Maria hamil dari Roh Kudus. Berarti yang telah menjadikan Maria hamil itu siapa? Ya, bukan hamil. Roh Kudus itu bersemayam di dalam rahim Maria. Nah, makanya Iya. hamillah Maria. Iya, setelah Roh Kudus menjadikan Maria hamil, Roh Kudus itu bersemayam dalam diri Maria. Ya, Gitu. Setelah lahir, setelah Maria melahirkan, mengeluarkan Yesus, apakah Roh Kudus juga ikut lahir? kan udah menjadi manusia. Iya, manusia itu dalam diri Yesus kan? Oke, dan Matius 1:18, Roh Kudus lah yang telah menjadikan Maria hamil kan? Iya, di dalam kemanusiaan itu sudah ada Roh Allah, karena dialah sang firman itu. Iya, makanya saya tanya, seorang anak yang telah menjadikan ibu kandungnya hamil, apakah memiliki akhlak? Kan udah dibilang, ini kita bukan bicara akhlak atau masalah Oh, nangis apakah dia. ada Jangan nangis kau. Jangan nangis dulu kau, jangan nangis. Jangan nangis lah. Hei, jangan nangis dulu lah. Aku jadi sedih loh. Gimana? Ya. Apa? Kasihan aku nengok kau. Bodoh Kenapa? kau. Ya. Gak ada yang lain lagi di situ. Kau jangan mempleset-plesetkan Alkitab, itu maksudku loh. Mana aku mempleset-plesetkan? Kan bener kan? Dikorelasikan Matius 1:18 dengan Lukas 4 nomor 1, Dinda. Kau dibayar berapa untuk mempleset-plesetkan Alkitab? Kau dibayar berapa rupanya? Kalau dibayar aku nggak mungkin jadi satpam aku sekarang. Ngapain aku lagi jadi satpam kalau dibayar aku? Alkitab itu maksudku. Oh, kalau sekarang aku tanya, kau dibayar berapa nyembah manusia? Surga. Dijanjikan surga oleh Tuhan. Enggak, kau dibayar berapa menyembah anak manusia? Kan Yesus mengatakan demikian. Gimana? Yesus menjanjikan surga buat diriku, buat orang yang percaya. Oke, di mana Yesus berkata menjanjikan surga untuk iman Kristen? Di mana? Kayak anak, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada yang Gak bisa nyambung sampai itu. kepada Allah. Gak nyambung itu, gak nyambung itu. Hah? Apa? Kau bawa Yohanes 14 nomor 6, oke? Di situ kan dikatakan akulah jalan, kebenaran dan hidup. Nggak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Di situ ada jalan, ada Bapa. Ya kan ada jalan, ada Bapa. Jalan ini siapa? Tuhan Yesus. Oke, Yesus ini Tuhan bukan? Tuhan. Tuhan. Bapa ini siapa? Tuhan yang tidak kelihatan. Tuhan juga kan?
Berarti Iya, ya. Tuhan adalah jalan menuju Tuhan, gitu. Ya benar, betul. Udah berapa Tuhanmu? Pertanyaannya, ada Tuhan yang kelihatan, ada Tuhan yang tidak kelihatan. Iya, Tuhan yang kelihatan Yesus, Tuhan yang nggak kelihatan Bapak, betul? Nah, Dua-duanya Tuhan bukan? Tuhan Tuhan, jadi berapa Tuhanmu? satu. Kok satu? Kok satu Tuhan? Dua lah Dinda, dua. Tengok ya Dinda ya, tengok ya. Satu, Dua, tiga. Tuhan yang kelihatan. Itu gak bilang tiga, Bapa, Firman, Roh Kudus. Iya, Yesus ini adalah Tuhan yang kelihatan, betul? Betul. Betul. Bapa ini adalah Tuhan yang tidak kelihatan, betul? Betul, oke. Jadi berapa Tuhanmu? Berapa Tuhanmu ini? Berapa? Dalam proses itu dua. Dua, itulah. Berarti Tuhanmu dua. Satu kelihatan, satu nggak kelihatan. Hah? Ya, ketika saya katakan dua, bukan berarti Tuhan itu dua pribadi, dua sosok, bukan. Satu hakikat dia. Oke, sekarang saya tanya. Kelihatan sama tidak kelihatan sama nggak? Beda. Beda, oke. Yesus Tuhan yang kelihatan bukan? Ya. Iya, Bapak Tuhan yang tidak kelihatan bukan? Ya. Oke, kelihatan sama tidak kelihatan beda bukan? Beda dalam versi Beda, apa? oke. Beda. Jadi berapa Tuhanmu? Iya, beda dalam hal apa? Beda dalam kelihatan dan tidak kelihatan, tetapi sosoknya sama. Iya, kelihatan nggak kelihatan. Ini Dinda ya, Dinda ya. Ya, kelihatan sama tidak kelihatan sama tidak? Tidak, beda. Beda, oke. Yesus ini Tuhan yang kelihatan nggak? Kelihatan. Oke, Bapak ini Tuhan yang tidak kelihatan nggak? Ya, benar. Tidak kelihatan, oke. Kelihatan sama tidak kelihatan beda tidak? Beda. Beda, jadi berapa Tuhanmu? Beda dalam hal apa? Beda tidak kelihatan dengan tidak kelihatan beda. Tuhannya yang sama. Iya, iya. Tidak kelihatan sama kelihatan tuh beda. Jadi berapa Tuhanmu ini? Satu. Kok satu nih? Kayak gini lah kalian pemenang apa? Pemenang apa? Piala Nobel. Kayak gini pemenang Piala Nobel. Makanya terlalu tinggi kali kalian ikut Nobel. Satu tambah satu pun satu kalian bilang. Mau ikut Nobel, Nobel. Gini katanya pemenang Nobel itu kayak gini pemenang Nobel. Satu tambah satu satu katanya coba. Udah jelas beda yang kelihatan sama nggak kelihatan. Tambah, tidak ada di situ. Katakan satu tambah satu tidak ada. Iya Dinda, Dinda lihat ini Dinda ya. Yesus ini Tuhan Tuhan yang kelihatan bukan? Oke, itu kalau itu ya. Iya. Nah, lalu Bapak ini Tuhan yang tidak kelihatan bukan? sekarang gini pertanyaannya, bisakah Tuhan berkomunikasi dengan diri sendiri? Tanya dulu nih. Gimana? Bisakah Tuhan itu berkomunikasi dengan dirinya sendiri? Oh, kalau menurut Yesus dalam Yohanes 5 nomor 37 nggak bisa. Begitu juga yang tertulis dalam 1 Timotius 6 nomor 16 nggak bisa. Tuhan, kau ingin melampaui kekuasaan Tuhan. Kau bilang, tapi kau bilang Bukan aku yang melampaui kekuasaan Tuhan kau. Orang kau percaya Tuhanmu dibunuh. Bukan aku, kau yang melampaui kekuasaan Tuhan. Kau yang ngatur Tuhanmu dibunuh untuk nebus dosamu. Jadi gimana? Sekarang gini, kayak gini. Sekarang gini, Yesus ini Tuhan yang kelihatan, betul? Bapak ini Tuhan yang tidak kelihatan, betul? Oke. Kalau Roh Kudus Roh Kudusnya roh Bapa. Roh itu Tuhan itu Tuhan juga. bukan? Itu Tuhan bukan? Roh Kudus Tuhan bukan? Iya.
Oke, Roh Kudus ini Tuhan yang kelihatan atau Tuhan yang tidak kelihatan? Tuhan itu kan hidup, nggak mati. Enggak, saya nggak bilang meninggoy. Kelihatan atau tidak kelihatan ini Roh Kudus ini, Tuhan yang kelihatan atau tidak kelihatan? Ah? Tidak kelihatan. Tidak kelihatan. Oke, berarti Tuhan yang tidak kelihatan ada dua ya. Bapak sama Roh Kudus ya. Ya kan? Oke, satu Tuhan kelihatan, dua Tuhan yang tidak kelihatan. Jadi berapa total Tuhanmu? Tiga. Tiga. Banyak kali Tuhanmu. Kayak lagu itulah kok ya, berarti lihat Tuanku ada di apa? Lihat Tuanku. Dong, cari bang sepeda dong. Begini lagunya. Tuanku ada 3, rupa-rupa jenisnya. Ya Pak, satu kelihatan, 2 tak kelihatan, meninggal 1 Tuhan dan hatiku sangat kacau, Tuhanku tinggal 2, pegang erat-erat, itu lagunya. Berarti ketika Yesus meninggal dunia, Tuhanmu tinggal 2, Nagawang. Faruk, tadi kan kau bilang pekerjaan Belum, cair banggut, Tadi kan dirimu mengatakan kau pekerjaanmu sapam. Jadi bilanglah pada diri, janganlah lagi kau bahas-bahas Alkitab. Nangis. Curhat, udah curhat. Nah, lap air matamu, lap. Ini pakai ini, lap air matamu, lap. Lap air matamu, lap. Hah? Karena aku merasa diri kau itu adalah, kita itu bersaudara, gitu loh. Jangan nanti kau ditarik nanti bekerjamu oleh Tuhan Yesus. Nggak mau aku saudara sama kau. Nanti kau selipkan aku, nggak mau aku. Nggak mau aku saudara kamu. Nanti kau selipkan aku, nggak mau. Cari aja yang lain, cari yang lain aja, cari yang lain. Ada kalian, nanti ujung-ujungnya menyelipkan, nggak mau. Hah? Aku merasa nggak enak tengok kalimat-kalimatmu itu, gitu loh. Kayak mana? Ya kau bilang lah, Yesus metong lah, Yesus gondrong lah, kau bilang kan itu namanya penghujatan. Gak pernah aku bilang Yesus gondrong, jangan fitnah. Kalau metong iya. Kenapa metong? Di dalam KPR apa? 1 Korintus 11 nomor 26. Kan ada datanya, Lukas 24 nomor 3, Yohanes 20 nomor 13. Tapi kalau aku bilang gondrong, Yesus nggak pernah. Nggak pernah aku ngomong kayak gitu. Emangnya Yesus gondrong? Hah? Bro, cair bang Surah. Enggak, aku nggak tahu loh, bener. Aku nggak tahu. Nagawang, aku nggak tahu. Tanya dong, apakah Yesus gondrong? Emangnya Yesus gondrong? Nggak dibayar sampai besok, bunganya 8.000 berkeringat. Nagawang. Ya kalau dilukis-lukisan itu kan dia agak sedikit gondrong loh. Cuman kan di mana tertulis? Di mana tertulis Yesus itu gondrong? Nah, tidak ada tertulis, tidak ada. Tidak ada tertulis. Jadi kenapa aku bilang dia gondrong? Hah? Sementara dalam kitab Korintus 6 nomor 14 dikatakan kehinaan bagi laki-laki yang berambut gondrong. Ya, nih, bacakan Dinda ya. Makanya kalian itu masih oten karena nggak pernah, kalian masih oten karena kan nggak tahu Bibel. Ini ya, bacakan ini. Nih, kalian itu masih oten karena nggak tahu Bibel kalian. Kalau kalian tahu Bibel, nggak oten lagi kalian. 1 Korintus 11 nomor 14. Bukankah alam sendiri menyatakan kepadamu bahwa adalah kehinaan bagi laki-laki jika ia berambut panjang? Jika kau iman Yesus rambutnya panjang, berarti dia dalam kondisi terhina nih di dalam 1 Korintus 11 nomor 14. Ya, boleh. Hah?
Kan itu kan hanya sebagai apa saja, para pelukis-pelukis itu meramal bagaimana keadaannya waktu itu. Dulu kan belum ada fotokopi, belum ada apa-apa. Jadi itu kan hanya dilukis sebagai gambaran. Aslinya kita kan tidak. Aslinya kita. Oh, berarti pelukis itu menggambar Tuhanmu. Iya, aslinya kan itu sebagai apa loh? Sebagai apa namanya? Gambaran. Sebagai apa? Gambaran. Sebagai Gambaran, analisa. Oh, analisa. Oh, pelukis ini menganalisa Tuhanmu gitu. Tapi kan yang aslinya dan sesungguhnya kita kan nggak tahu kan seperti itu kan enggak. Ya, jadi kenapa kau percaya sama lukisan pelukis? Kenapa percaya? Sembarangan loh. Ada sebuah Hah? Apa? kan nggak sembarangan. Nggak asal-asal itu mereka. Iya, dari mana foto mereka tuh menggambar gak asal-asal? Tuh tanya lah pelukisnya itu. Ya kau yang tanya, orang yang digambarnya Tuhanmu kok bukan Tuhanku lu. Aku pula yang nanya, yang digambarkan Tuhanmu bukan Tuhan. Jadi kayak Udah lapar, wis. Janganlah kau lagi basa-basi. Berenak kita yang bernegara ini. enak kok kita bernegara ini. Jadi kayak mana? Udah kasihan aku nengok jauh. Kasihan aku nengok jauh, udah gak tega aku. Ya udahlah, turunlah dulu kau nagawangnya, Dinda ya. Ya. Jangan panjangkan rambutmu ya. Mana? Gak boleh, jangan panjangkan rambutmu. Ya. Kasihan.